Golkar, kader Golkar kita ada seorang pengacaranya Brigadir Joshua ya. Kenapa ketika itu Anda kok bisa jadi pengacaranya korban? Anda anak muda yang tiba-tiba saja Anda datang kemudian terjun di dunia politik, jadi caleg di kota dari Partai Golkar, terus Anda lolos. Ini berapa miliar Anda habiskan? Individu itu harus punya komitmen. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam sistem, harus punya integritas bro, dan harus berani berkata tidak di saat semuanya bilang iya kalau dirasa itu untuk kepentingan masyarakat. Jadi nggak semuanya soal uang. Itu saya bantah semua. Politik itu mahal, saya sudah buktikan tidak mahal. Asal mau kerja keras. Jangan pilih saya. Jito, bicara penting bicara. Brother Jonathan Andre Baskoro. Siap Ligus. Iya, selamat datang Rajang Rauh wedang. Nggih, izin tiang wedang. Santai aja ya. Nggih. Ini mungkin pemirsa belum banyak yang tahu bahwa di Golkar, kader Golkar kita ada seorang tahun 2022 itu ya. Ini pengacaranya korban waktu itu apa? Brigadir Joshua ya. Waktu itu rame di TV tahun 2022. Jadi nah Bung Jonathan ya. Bebas. Bung Jonathan. Itu kalau boleh kilas balik sedikit. Kenapa ketika itu Anda kok bisa jadi pengacaranya korban? Kenapa itu waktu itu? Iya, jadi pada saat itu saya bekerja sebagai seorang lawyer, seorang advokat di kantor Bank Johnson Panjaitan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kita diajak kerjasama dengan firma hukumnya Bang Kamarudin Simanjuntak. Yang dimana pada saat itu kita sesama pembela hak asasi manusia, memang bidang kita, diajak kerjasama untuk membela korban. Korban waktu itu sudah meninggal dunia, sehingga dalam hal ini kita membantu keluarga korban Bli. Dan pada dasarnya kita memang bantu sesuai dengan cita-citanya advokat itu. Kita tahu advokat itu kan pekerjaan yang mulia, jadi semuanya tidak soal uang. Jadi memang jalurnya jalur aktivis, jalur perjuangan pada saat itu. Makanya kita mau. Oke, Anda mendampingi terus sampai ke semua proses itu ya? Cukup lama itu kalau semua pada ngikutin pada saat itu. Iya. Tapi sampai sekarang belum jelas juga motifnya. Tapi putusannya sudah inkrah. Iya. Putusannya sudah inkrah. Dan sekarang Anda anggota fraksi Partai Golkar DPRD Kota Denpasar. Ini gimana ceritanya? Anda dari akademis doktor, kemudian pengacara Brigadir Joshua, terus tiba-tiba jadi politisi di Bali dari Partai Golkar. Jadi gimana ceritanya? Kenapa Partai Golkar, Bung? Aduh, ini pertanyaannya luar biasa ini. Jadi memang passion saya sebetulnya di organisasi Bli. Saya lahir besar di dunia aktivis yang tadi sempat saya singgung, dunia perjuangan, sehingga ternyata saya lihat memang harus hadir ini anak-anak muda di dalam pemerintahan, karena kalau untuk mau merubah sistem kita harus masuk ke dalam. Ruang dan waktunya berbeda, jadi aktivis bukan hanya aktivis yang turun ke jalan. Karena sudah selesai kuliah, tentu kita harus melanjutkan perjuangan. Bagaimana caranya? Ya tentu masuk ke dalam sistem. Nah, dalam hal ini pertanyaannya kenapa Partai Golkar? Ini jawabannya sederhana Bli. Di Partai Golkar yang saya rasakan, ini dari hati saya yang terdalam, kita ini diberikan kebebasan bicara. Kita diberikan kebebasan mengkritisi pemerintah, tetapi dengan solusi. Di sini saya sangat merasakan bahwasannya memang Partai Golkar ini memberi ruang dan kesempatan buat anak-anak muda bersuara. Dan kita tahu juga Partai Golkar ini the real partai yang terbuka. Semua punya kesempatan yang sama. Iya, betul. Oleh karena itu sudah pasti saya pilihnya Partai Golkar. Tidak ada pemiliknya. Karena saya memang suka bicara begitu, gaya-gaya mengkritisi begitu. Kadang-kadang kalau dibatasin kan kita susah. Tapi di sini kita diberikan kebebasan yang luar biasa. Iya, satu Bung, begini.
saat ini politisi Senayan atau siapapun sebagian besar politisi kita, elit politik kita di Indonesia ini sebenarnya lahir dari para kaum perjuangan ya, dari era reformasi dan sebagainya. Mereka juga anak kampus, aktivis dan sebagainya. Tetapi ketika mereka ada di dalam sistem, setelah masuk ke dalam sistem, kenapa juga tidak bisa membenahi, atau banyak juga kita lihat justru akhirnya ikut apa itu? Gimana ini? Apa memang sistem kita ini yang dari idealis kemudian masuk jadi yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu? Gimana, Bung? Ya, kalau itu menarik ya. Tapi saya akan berbicara dari perspektif anak muda. Oke. Kalau anak muda itu masih bisa mempertahankan idealismenya karena nggak punya beban masa lalu, Bli. Sehingga dalam hal ini ketika ada yang kurang puas atau tidak suka dengan statement-statement kita sebagai anak muda, terus biasanya kan ada saja tuh yang tidak senang sehingga ingin menjatuhkan. Dicarilah berbagai celah-celah masa lalunya. Ini dari saya pribadi ya. Kalau saya memang syukur kita tidak punya beban masa lalu, jadi kita majunya maju terus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang kembali lagi, Bli. Memang pribadi dan individu itu harus punya komitmen. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam sistem, harus punya integritas, Bli. Dan harus berani berkata tidak di saat semuanya bilang iya. Kalau dirasa itu untuk kepentingan masyarakat. Nanti masyarakat pasti akan memberikan nilai plus bagi mereka yang betul-betul memperjuangkan apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, syukur kembali lagi saya ada di Partai Golkar, sehingga saya masih tetap bisa bersuara, idealismenya masih terjaga sampai hari ini, tidak bisa dibeli. Memang itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, Bli. Iya, Bung. Kalau kita bicara hajatan politik nih ya, pemilu dan sebagainya. Kalau untuk jadi hitung-hitungan, saya sering mendampingi teman-teman itu ya. Hitung-hitungan kasarnya lah, biaya jadi DPR ke kabupaten kota, kemudian ke provinsi DPR. Jadi kita tahulah misalnya minimal di kabupaten kota 300 juta begitu minimal. Bahkan ada yang sampai 1,5 miliar juga nggak lolos. Nah ini Anda anak muda yang tiba-tiba saja Anda datang kemudian terjun di dunia politik, jadi caleg di kota dari Partai Golkar, terus Anda lolos. Ini berapa miliar Anda habiskan? Iya, ini banyak yang tidak percaya, Bli. Saya itu hanya habis 20 juta. 20 juta? Hanya habis 20 juta rupiah. Boleh saya jabarkan singkat? Iya, silakan. Jadi saya terjun ke politik ini mau membuktikan apakah cita-cita demokrasi kita ini masih ada harapan atau tidak. Maksudnya, apakah yang kata-kata orang itu benar 100% kalau mau terjun politik itu harus mengeluarkan uang yang banyak? Apakah harus punya karpet merah dan berdarah biru? Ternyata saya bisa membantah itu semua. Saya ini triple minority, Bli, di Denpasar. Saya memang lahir besar di Denpasar, tetapi saya bukan orang Bali asli. Tetapi saya sangat cinta dan menghargai dan menghormati budaya Bali. Kemudian saya juga lulus SMA, kiprah saya di luar Bali. Dan kemudian saya tidak punya darah biru. Sehingga saya ini triple minority sekali. Dan saya berpikiran di sini pada saat pemilu kemarin, apakah benar jika tidak menggunakan uang itu masih bisa menang? Dan akhirnya terbukti saya bisa menang hari ini dengan kapasitas saya yang bukan siapa-siapa, Bli. Tetapi ternyata saya kemarin berpikir, ini saya buka di G-Talk spesial, mudah-mudahan bisa menularkan ke anak muda lain untuk tidak takut terjun ke politik. Karena politik kita ini butuh anak muda hari ini. Karena kita tahu penerus bangsa ini kan anak-anak muda yang sudah senior-senior mungkin akan menyerahkan tongkat estafetnya, sehingga kita harus bersiap nih anak muda. Pada saat itu saya berpikir, Bli, ini setiap saya mendengar keluhan masyarakat, mohon maaf, DPR ini semuanya dicap
nggak bener gitu. Terus saya berpikir kenapa ini bisa terjadi? Ternyata setelah saya telaah ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya jadi datang hanya pada saat pemilu, kemudian setelah terpilih diam, lalu pada saat mendekati pemilu baru turun lagi. Nah saya berpikir kalau begitu masyarakat ini harus dibuat percaya di awal. Sehingga setiap saya turun ke masyarakat kemarin, yang saya sampaikan itu langsung punchline. Punchline itu istilahnya harus sesuatu yang membuat kita berbeda. Nah ini menangnya anak muda. Anak muda itu bisa berpikir kritis di saat krisis dan punya inovasi. Jadi saya bilang, selamat siang Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu paham saya kesini sebagai calon anggota legislatif. Tapi tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pilih saya bilang. Itu kan beda dari yang lain. Jangan pilih saya. Semua langsung fokus pada saya. Saya kesini mau kasih program. Hah? Maksudnya legislatif emang punya program? Ini program saya pribadi, makanya saya bilang, jangan pilih saya kesini mau menawarkan program. Jadi saya punya program beli kemarin, saya buat. Ternyata program itu juga nggak mahal. Program itu lihat kelebihan diri kita. Setiap orang ini kan punya talenta, diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin kelebihannya bisa bahasa Inggris kah? Atau apapun itu, main musik dan lain-lain. Setiap orang pasti punya kelebihan. Itulah yang saya lihat dari diri saya, itu yang saya bagikan. Jadi saya bikin kursus bahasa Inggris gratis beli. Masih jalan sampai hari ini. Masih. Saya bikin kursus bahasa Jepang gratis. Saya bikin kursus mengemudi gratis. Saya berikan BPJS Ketenagakerjaan gratis untuk masyarakat. Ada kursus gitar gratis. Kebetulan saya mantan dosen. Saya berikan bimbingan skripsi dan tesis gratis juga. Kebetulan saya punya mobil beli. Itu saya kasih pinjam buat masyarakat yang mau nganten. Yang mau menikah gratis. Dengan catatan baru mau menikah 1 kali. Yang kedua, yang ketiga nggak saya kasih pertama, ya. nikah pertama ya. Kemudian banyak beli. Dari hal-hal sederhana saya punya kursi banyak. Jadi masyarakat yang punya hajat acara bisa pakai gratis. Tenda kita juga kebetulan punya. Saya kasih gratis. Dan masa iya 20 juta? 20 juta beli. Bahasa Inggris saya ngajar. Kan gratis. Bahasa Jepang mantan guru saya. Pensiunan. Dibayar hanya 1,5 juta sampai 2 juta per bulan. Pertemuan seminggu 2 kali. Mobil sudah punya. Bimbingan skripsi dan lain-lain tadi memang kemampuan yang kita miliki. Jadi kalau kita mau punya strategi yang berbeda sebetulnya bisa. Itulah yang saya terapkan. Dan ternyata efektif. Saya dikasih berhasil di DPRD Kota Denpasar. Terus 20 juta itu untuk apa aja? 20 juta untuk gaji guru. Oh, yang itu. Untuk bensin. Saksi. Untuk bensin. Kemudian ya sedikit lah untuk baliho dan flyer. Itu yang bikin saya berhasil. Jadi nggak semuanya soal uang. Itu saya bantah semua. Politik itu mahal, saya sudah buktikan. Tidak mahal. Asal mau kerja keras. Dan punya perbedaan. Terus yang kenapa orang bisa misalnya habis ratusan juta, 1 miliar, 2 miliar, kenapa? Aduh, saya nggak berani komentar terlalu jauh ya, karena itu strategi masing-masing orang ya. Mungkin punya bagiannya masing-masing begitulah ya. Tapi saya nggak ngerti juga, gitu. Emang niatnya awalnya mungkin mau beli, mungkin ya kan, makanya nyiapin duit banyak. Iya. Nah kemudian Anda sebagai pejuang aktivis, kemudian setelah masuk ke legislatif, apa yang Anda lihat di situ dan apa yang sebelumnya, loh kok mungkin Anda berpikir, loh kok gini ya atau gimana? Ada gak suasana yang begitu yang Anda lihat? Ada ada. Yang paling saya rasakan adalah yang dimana ketika kita pendapatnya berbeda dengan yang lain. Itu saya merasakan yang dimana kalau kita kontra, tidak setuju begitu, tetapi kita kalah suara, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itu kadang-kadang agak nyesek. Agak nyesek dalam artian, mau bagaimana? Karena aturannya sudah jelas. Di DPR ini kan one man one vote. Ya kita gak bisa yang terlalu jauh. Oleh karena itu kita harus bikin panggung kita sendiri, Bli. Kita ini harus agak lincah sebagai anggota DPR.
Bagaimana caranya? Kita kan sudah pelajari pemetaan dari awal, Bli. Kenapa ini masyarakat agak antipati sama pemilu? Ada juga masyarakat yang sudah nggak percaya sama DPR-nya, sama pemerintahnya. Kita harus pikirkan. Sehingga bagaimana caranya ketika kita sudah memperjuangkan mereka di dalam, masyarakat ini bisa tahu apa yang diperjuangkan. apa yang diperjuangkan betul atau tidak kita perjuangkan mereka. Karena masyarakat ini hari ini maunya, kalau saya sampaikan ini harus selesai. Kalau nggak selesai berarti DPR-nya nggak kerja. Padahal di dalam itu kan bukan keputusan pribadi. Ini keputusan banyak orang. Nah, ini pengertian-pengertian ini juga harus mulai pelan-pelan kita sampaikan ke masyarakat. Sehingga saya bikin panggung saya sendiri. Biasanya setiap saya bicara itu saya rekam, Bli. Setelah saya rekam, saya kirim ke grup WhatsApp pemilih saya. Jadi saya punya grup WhatsApp, ini saya buka lagi nih dapur saya nih. Saya punya grup WhatsApp per desa. Isinya semua pemilih saya. Sehingga di desanya setiap ada masalah dia langsung bisa share. Dan itu tugas tanggung jawab kita. Kalau dia share, nggak kita balas, nggak kita tindak lanjuti, habis kita. Jadi kita nggak ada batasan. Setiap masalah di share di sana. Pusing juga kita. Karena masalahnya beda-beda tiap desa kan. Nah, semaksimal mungkin tetap kita perjuangkan itu. Minimal ada pergerakan jadi mereka masih bisa trust sama kita. Yang lebih susah itu ternyata memang mempertahankan daripada mendapatkan, Bli. Betul ini. Lebih susah menjaga konstituen daripada menang. Lebih susah, Bli. Lebih susah, Bli. Karena masyarakat ini berpikiran kalau sekali kita salah atau kita nggak berbuat benar atau ada satu kesalahan kecil lah, semua yang kita bangun itu bisa berantakan. Bung, di satu sisi tanggapan masyarakat atau pemikiran masyarakat bahwa DPR yang berbuat itu adalah yang bawa bansos, bawa mungkin dana hibah atau bansos, ya itu namanya DPR yang sudah berbuat. Ya masyarakat taunya itu. Nah, jadi gimana Bung gimana kita bisa merubah persepsi itu bahwa sebenarnya DPR itu bukan seperti itu. Ya. Saya sependapat, Bli. Justru menurut saya masyarakat itu harus komplain kalau dikasih bansos. Maksudnya komplain kenapa cuman segitu? Kan itu uangnya mereka juga. Sehingga dalam hal ini perlu nih di podcast ini saya sampaikan, hibah itu adalah uang dari masyarakat, dikembalikan lagi ke masyarakat. Mungkin fasilitasi lewat anggota DPRD, ya tapi itu uangnya masyarakat. Dan pertanyaannya, apakah hibah bansos tersebut didistribusikan merata? Atau jangan-jangan cuman ke itu aja? Atau kelompok-kelompok tertentu? Konstituennya tentu saja kan. Nah kan harusnya kan itu merata sebetulnya. Nah artinya belum merata ini pengembalian uang masyarakat ke masyarakat itu. Sehingga dalam hal ini menurut saya kalau masyarakat memilih berdasarkan hibah bansos, masyarakatnya terlalu mengkerdilkan dirinya. Padahal suaranya itu tidak ternilai. Tapi kenapa seperti bisa dibeli dengan hadirnya bansos? Menurut saya tidak tepat. Banyak kerja-kerja legislasi yang memang masyarakat tuh berharap, misalnya tata ruang kota kita mau bagaimana macet, apa perda-perda terkait sampah, perda ini kan terlalu banyak hal yang memang membutuhkan penyerapan aspirasi dan sebagainya, dan dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang memang peduli, punya goodwill, berani kan. Betul, begitu. Itu yang nah, ya Anda sebagai mantan advokat itu bagaimana Anda memperjuangkan hal-hal tersebut di ini dengan jumlah kursi kan belum kalah kan jumlah kursi. Ini sensitif sekali ini. Berapa persen? Kita 7 kursi dari 45. Tuh 70. Nggak nyampe. Apa yang 20%. Bisa Anda harapkan dari 7 kursi itu? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Iya. Ini cara pandang anak muda lagi nih, perspektif kita kasih ya, Bli. Jadi kita di dalam DPR pun kita harus punya kewibawaan, Bli. Itu yang pertama. Bagaimana cara punya kewibawaan di DPR? Kita harus berani bicara.
Oke. Itu yang pertama. Karena beli cek apakah semua DPRD sudah berbicara. Yang pertama DPRD harus bicara untuk membangun kewibawaan. Yang kedua, hadirkan data dan fakta di saat berbicara. Jadi berbicara ini juga nggak boleh ngawur, beli. Berdasarkan data dan fakta. Kemudian yang ketiga, ketika itu berangkat dari aduan masyarakat, suarakan dengan keras. Walaupun di saat yang lainnya ada yang tidak setuju. Nah, 3 hal ini ketika bisa dilakukan, kita di sana akan dapat kewibawaan dan dapat kehormatan. Artinya kita akan dipandang, dilihat ternyata anggota DPR ini mengerti sistem, mengerti tata caranya, birokrasinya, prosesnya. Ketika kita sudah mendapatkan kewibawaan itu, kita bicara dengan mitra kerja kita, organisasi perangkat daerah OPD-OPD yang ada, itu biasanya ditindaklanjuti, beli. Jadi banyak akses, banyak jalan yang bisa kita tempuh. Kalau di saat kita bicara itu tidak bisa ditindaklanjuti langsung, kita melakukan pendekatan kepada dinas-dinas terkait. Misalkan perbaikan jalan, pengerukan drainase yang karena sudah sedimen tanahnya tinggi. Nah itu kalau misalkan kita sampaikan di rapat, mungkin hanya dicatat dan tidak tahu kapan direalisasikan. Setelah itu kita harus bergerak, itu sebagai anggota dewan harus aktif. Kita tempel dinas terkait, follow up yang kita sampaikan sudah dikerjakan atau belum. Nah kalau kita punya kewibawaan biasanya lebih didengar. Oke, Bung, terkait dapil Anda dan Pasar Selatan ya, apa masalah-masalah yang paling krusial yang Anda lihat? Hampir sama ya dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Kita masih ada beberapa titik banjir yang sangat tinggi di Denpasar Selatan. Kemudian ada beberapa ruas-ruas jalan yang mengalami kemacetan. Kemudian yang ketiga ini yang saat ini sedang banyak masuk aduannya kepada saya adalah soal keamanan. Keamanan. Karena ternyata masih banyak lingkungan-lingkungan di kota Denpasar, khususnya di Denpasar Selatan, itu tidak ada lampu penerangan. Lampu penerangan jalan. Lampu penerangan jalan. Sehingga masih banyak beberapa spot-spot menjadi pertama tempat pembuangan sampah. Kemudian di area Taman Pancing ini kalau saya bisa sebut juga kurang lampu. Di situ kan sudah banyak kejadian sebetulnya. Sudah viral di mana-mana, tetapi kenapa tidak ada penambahan lampu penerangan jalan? Nah, ini harusnya ditambah. Hal-hal yang sebetulnya sederhana bisa dikerjakan. Nah, ini kita akan dorong lagi. Selain melalui podcast ini, saya juga akan sampaikan ke Dishub untuk penambahan lampu penerangan jalan di daerah Taman Pancing itu cukup rawan. Itu sih. Sisanya yang WhatsApp saya pribadi, jadi saya punya pemilih saya itu bukan hanya pentolannya, beli. Suara saya itu 3.240. 3.240-nya ada di grup saya. Saya kenal semua pemilih saya. Tanpa terkecuali. Sebentar lihat ya. Kalau mau di-shoot boleh. Itu yang membedakan, beli. Saya kenal, jadi setiap hari itu aduan masuk. Mulai dari masalah KTP, KK, macam-macam masalahnya. Jadi saya merasa kok masyarakat masalah gini aja cerita ke saya ya? Oh iya, artinya saya tidak ada jarak dengan masyarakat. Berhasil dalam hati saya, jadi saya senang. Apa aduan mereka terkait administrasi kependudukan itu apa aja biasanya? Pertama, biasanya soal KTP hilang. Ya yang seperti itu. Terus kemudian ada yang terkait salah nama. Nah itu kan kalau ada perubahan nama kan itu harus lewat pengadilan. Nah, tapi untuk panduan-panduannya biasanya tetap kita bantu jembatani ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil supaya bisa diberikan arahan yang jelas, melengkapi administrasinya sebelum disidangkan biasanya. Biasanya begitu-begitu sih, Bli. Tapi hari ini saya harus apresiasi kalau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah bekerja cukup baik. Hari ini masyarakat saya banyak yang saya jembatani ke sana langsung dilayani dengan baik. Ini ntar lagi bulan Bung. Tahun akhir pendidikan itu ya tahun ajaran baru. Anda pasti akan pusing nanti. Kan belum udah pernah ya menghadapi tahun ajaran. Sudah tahun kemarin. Sudah tahun kemarin. Ceritakan apa yang terjadi ketika jadi memang saya perlu sampaikan kalau mitra kita itu di Disdikpora kewenangannya sampai SMP. Jadi SMA bukan di kota ya. Nah ini banyak masyarakat belum tahu. Harus saya akui banyak masyarakat yang minta tolong kepada saya untuk memasukkan anaknya ke
sekolah-sekolah negeri, terutama SMP. Iya. Tetapi penting saya sampaikan, itu tidak boleh titipan-titipan demikian. Karena itu menurut saya sudah menyalahi kewenangan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahun lalu sudah dilaksanakan, KPK juga turun langsung untuk memantau apakah ini ada suatu hal yang melanggar atau tidak, dan puji syukur Denpasar aman. Nah, ini yang masih menjadi problematika kita di Kota Denpasar juga, Bli. Kalau untuk sekolah dasar negeri, kita kapasitasnya untuk seluruh masyarakat yang ber-KK Denpasar itu pasti dapat. Sekolah dasar pasti dapat. Kalau untuk SMP negeri, kita masih minus 2.000 sampai 2.500 murid untuk bisa diterima di SMP negeri. Oh, maksudnya kekurangan Slotnya ya. Slot. Untuk 2.000 sampai 2.500 yang ber-KK Denpasar. Akhirnya mereka ke swasta. Yang jadi masalah, sekolah negeri kita di Denpasar ini masih kurang. Kan jalurnya domisili. Ya. Pertanyaan saya kasih contoh. Ada SMP 16 baru di Sidakarya. 3 tahun sudah. Tentu yang menjadi prioritas adalah mereka masyarakat Denpasar di Sidakarya. Yeah. Bagaimana dengan Panjer, tetangga Sidakarya, tapi nggak ada sekolah di sana? Iya, nggak dapat akhirnya. Itulah ya, mau bagaimana lagi, aturannya demikian, domisili prioritas. Walaupun tetap ada jalur prestasi dan lain-lainnya. Nah ini PR-nya. Kemarin kita sempat rapat di Dewan bersama Kadisdikpora, baru beberapa minggu yang lalu, awal-awal bulan Mei lah. Kita sepakat DPR untuk mendorong ada penambahan sekolah. Kalau misalkan kita kekurangan lahan, kita bisa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, atau sekolah-sekolah yang memang lahannya besar, kita pinjam lahannya, gabung saja sama SD beda gedung. Ini masih bisa dilakukan. Nah ini sedang dikaji. Kita dorong ini. Kasihan. Karena banyak yang mau masuk sekolah negeri. Oh, kurang 2.000 sampai 2.500 siswa. Makanya selalu rebutan. Tapi kalau itu dibuatin sekolah semua, yang swasta nggak dapat murid nanti. Ya itu hanya untuk yang ber-KK Denpasar. Karena kan masih banyak yang belum. Gitu. Iya. Bung, agak jauh nih. Oke. Transportasi publik, mumpung ketemu nih. Oke. Mungkin nggak ya di Denpasar ini ada sebuah sistem transportasi publik yang yang kira-kira bisa memadai. Ada sih, cuman kan belum kurang efektif. Dulu yang jemput sekolah itu ya, penjemputan itu ya. Oke. Nah itu bagaimana? Apa sudah ada dalam pemikiran teman-teman mungkin di legislatif itu gimana? Iya, untuk terkait dengan transportasi, kita pasti juga mengharapkan adanya transport yang memadai ya, transport umum. Nah kalau dulu saya ingat waktu saya SD itu ada BEMO. Ya, ada BEMO. Sekarang kan BEMO sudah nggak ada lagi. Nah ternyata memang kalau ada transport itu sebetulnya cukup membantu, asalkan shelter-shelternya jelas. Kemudian jalur yang terintegrasi juga jelas. Menurut saya seharusnya itu bisa dilaksanakan ya. Cuman memang kalau untuk penambahan jalur khusus seperti busway misalkan, kayaknya itu nggak bisa karena jalan-jalan di Kota Denpasar kan sudah mentok. Infrastruktur jalannya. Iya, karena memang kesulitan kita di Denpasar ini, jalan kita terbatas untuk lebar jalan itu. Dan untuk bikin flyover itu juga nggak bisa sembarangan kan, karena kita memiliki ketentuan untuk ketinggian jalan dan lain-lain itu. Kita sedikit berbeda dengan kota dan provinsi lain, ya. Namun memang ada, kalau flyover kita lihat selama ini kan flyovernya ke bawah, yang ke atas kita belum ada. Kalau mau kita bicara ingin mengurai kemacetan ya. Cuman memang kalau untuk transportasi umum seharusnya bisa dilaksanakan asal transportasi umum ini mudah digunakan. Mungkin dengan satu tab, satu kartu dengan segala bentuk fungsi. Kalau enggak, masyarakat pasti akan pilih pakai kendaraan pribadi tetap. Ya masalahnya kan macet ini sampai hari ini juga belum bisa ini ya. Iya, jadi saya pernah ngobrol sama Pak Wakil Wali Kota waktu itu. Memang volume kendaraan kita ini sudah overload sebetulnya.
tidak berkesesuaian dengan lebar jalan dan kondisi jalan. Jadi memang itu problemnya. Iya. Jadi kalau orang bilang macet ya solusinya satu memang sebetulnya. Tambah jalannya atau kurangin kendaraannya. Mana yang mau dipilih? Ya itu kan. Kayaknya sudah mulai ada ganjil genap saya lihat di kerobokan ya. Mau lurus ke situ. Oh, iya, Tapi di iya. jam tertentu ya. Saya nggak tahu itu efektif nggak ya di sana. Apakah itu bisa diterapkan? Wah itu kajiannya harus betul-betul mendalam itu. Masalahnya kan ya di Facebook, di media sosial, masalah macet ini apa sih maksudnya pemerintah udah ada upaya enggak untuk itu atau solusinya gimana kan kita nggak tahu. Kalau ketika misalnya ada upaya, pastilah ada upaya ya, pasti ada upaya, cuman mungkin belum kesampaian ke masyarakat. Nah artinya seperti tadi apa jalannya ditambah atau kendaraannya dikurangi dan sebagainya. Pusing juga ya jadi. Pusing, tapi saya sudah sempat sampaikan waktu itu kita bahas soal macet pernah. Saya bilang yang paling konkret yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat itu hanya rekayasa lalu lintas dan tambah petugas. Nah itu kan bisa dilaksanakan dengan cepat. Ya tapi walaupun tidak terlalu efektif saya lihat ya, tapi minimal ada kemajuan lah. Kalau itu dilaksanakan secara intens, saya rasa bisa mengurangi sekian puluh % lah kemacetan. Saya yakin itu. Karena contoh beberapa di kawasan-kawasan dekat sekolah setiap pagi itu biasanya macet. Memang harus ada rekayasa lalu lintas dan ada penambahan petugas yang mengawasi di situ. Kalau di Jakarta itu kan mereka kalau pagi mereka ada kontraflow namanya. Jadi yang tadinya satu arah dibikin jadi 2 arah supaya mengurai kemacetan. Ya kurang lebih begitu Bli. Memang Iya. harus ditambah jalannya atau dikurangi kendaraannya. Iya. Bu, ada nggak dari konstituen Anda yang mengeluhkan atau mempertanyakan tentang misalnya kabel-kabel di Denpasar yang sangat ini? Nah, mumpung ada Pak DPR di sini gitu. Jadi biar siapa tahu ada pemirsa yang pernah memikirkan itu, ya mungkin sekarang ini kabel kita nih kabel. Ya. Kabel itu satu, aduh kalau kita ngelihat ke atas itu udah serem gitu, serem. Belum lagi tiang-tiang apa yang terlalu banyak. Ya. Ah, itu gimana itu? Oke. Ini sekaligus serap aspirasi nih ya saya dari Bligus. Ya, jadi ada yang menyampaikan kepada saya langsung pada saat saya reses. Itu masyarakat dapil saya di depan rumahnya kebetulan. Di situ kabelnya semraut. Ya. Itu milik oknum-oknum provider itu yang main pasang seenaknya. Habis pasang ditinggal begitu aja. Terus ada juga yang mengadu kepada saya yang sempat viral kemarin itu yang ayahnya seorang tukang parkir lagi bawa motor, kabel jatuh di area renon lagi. Area sentral. Terkena lehernya akhirnya jatuh dan kakinya harus dioperasi. Nah, sampai sekarang belum ada yang bertanggung jawab juga itu. Nah, tapi hari ini bersyukur beberapa waktu yang lalu Komisi 1 bersama dengan Komisi 3 kita meninjau langsung di area Sanur sudah mulai ada penataan kabel di bawah tanah. SJUT namanya. Nah, itu sudah mulai dilakukan start dari Sanur, dari area-area pariwisata. Karena kan nggak lucu di daerah pariwisata tapi kabelnya nggak jelas. Nah, tapi saya rasa ini harus didorong dipercepat. Karena belum ada lagi nih saya lihat pengerjaan SJUT tersebut untuk di bawah tanah tersebut Di tempat lain. Nah, ini harus dipercepat terutama yang sudah ada aduan dari masyarakat nih yang kebakaran. Saya sudah menyampaikan terkait dengan area rumah konstituen saya kemarin itu yang kebakaran. Sampai hari ini juga belum ditindaklanjuti. Itu di pertigaan Sungkangin itu. Sungkangin Sidakarya itu belum sampai hari ini. Nanti saya pulang dari sini saya akan follow up lagi tuh. Nah, itu memang kabel-kabel itu berbahaya dan saya juga menghimbau ini kepada provider. Oke lah, bisnis adalah bisnis, tapi tolong juga perhatikan estetika dan keselamatan masyarakat karena jangan main pasang aja tanpa izin. Kemudian lihat juga bisa diatur dengan rapi nggak? Kalau nggak kan kasihan kotanya. Padahal kota Denpasar ini indah sebetulnya. Iya.
Itu kadang satu titik itu berapa, ada kadang 12 tiang. Itulah makanya Dan kita enggak pernah, masyarakat enggak tahu, tiba-tiba besok paginya udah ada. itu memang harus diperbaiki itu. Harus saya dorong akan lebih cepat lagi. Harus. Jadi saya kalau kadang ngelihat ya ada sih, ya itu kan internet untuk ini kita bersama, tapi ya masa iya sih harus seperti ini gitu kan. Setuju. Kalau yang di Sanur itu masuk apa, lewat apa, dia di bawah tanah itu yang DSTP itu saluran DSTP bukan? Dia dibikin alurnya sendiri. Alurnya sendiri ya. Dia dibikin di situ. Jadi tidak mengganggu dan tidak merusak juga. Oke. Ya memang harus dipercepat sih. Harus makanya itu harus dipercepat. Lain ya. Nah kalau kita ini pemirsa, kalau kita punya DPR anak muda kayak begini yang smart, aduh, yang energik, yang ini kan keren nih. Gimana caranya Anda mengajak anak-anak muda kita untuk ayolah jangan apatis, ayolah gitu. Gimana cara? Karena kan begini, kemarin ada yang saya baca. DPR ini kan yang dibahas itu undang-undang, peraturan daerah dan sebagainya. Kemudian kalau orangnya tidak kapasitasnya di sana, ini apa yang bisa mereka lakukan, kan begitu. Nah, bagaimana cara untuk memperbaiki, ini kan tanggung jawab masyarakat bersama nih, memperbaiki kualitas DPR kita. Aduh. Ngeri-ngeri sedap ini. Izin ya Bli, dari perspektif saya, yang pertama, sistem kepemiluan dan kepartaian kita ini kan memang diatur sedemikian rupa oleh konstitusi. Kalau mau mencalonkan sebagai anggota DPR, itu harus melewati partai politik. Ya, kecuali anggota DPD ya, itu lain. Nah, sehingga kalau kita lihat partai politik ini kan sah. Kalau dia sudah melalui beberapa tahapan untuk verifikasi sebagai peserta pemilu. Nah, tugasnya yang pertama justru menurut saya ada di partai politiknya, Bli. Partai politik harus betul-betul menyaring kadernya yang mau diajukan sebagai kandidat calon. Partai politiknya berarti ini ya? Partai politik harus betul-betul memfilter kader-kadernya. Apakah yang bersangkutan qualified, punya kapasitas, punya kualitaskah untuk maju ketika nanti terpilih. Nah, ini menurut saya adalah tugas partai politik untuk menyaring kader-kadernya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini untuk anak-anak muda. Tadi di awal saya langsung sampaikan, yang di kacamata kita selama ini politik harus dengan uang yang besar, harus punya darah biru, itu nggak benar. Makanya saya sampaikan, demokrasi di negara kita ini menjadi lebih baik, harapannya masih besar. Dan anak-anak muda itu akan memegang peranan penting ini 5 tahun 10 tahun ke depan ini. Karena senior-senior kita mungkin sudah akan selesai. Kalau kita lihat tren pemilih kita kan ini akan didominasi oleh banyak anak muda. Oleh karena itu ini waktunya. Jangan antipati. Kalau teman-teman muda sudah tidak bersuara, tidak peduli, justru kita mengalami kemunduran menurut saya. Seharusnya anak muda ini berani ambil bagian, ambil peran. Karena saya lihat anak muda sekarang kritis-kritis. Tetapi banyak yang apatis seperti yang Bli bilang kalau sudah ngomongin politik. Oleh karena itu, ya partai-partai politik ini harus juga mulai memikirkan bagaimana caranya menggait anak muda. Dan saya lihat di Partai Golkar ya, ini sudah cukup baik. Pimpinan Partai Golkar Provinsi Bali memberikan ruang yang sangat luas untuk anak muda berkarya dan berkreasi di sini. Sehingga ini perlu dioptimalkan, dimaksimalkan. Karena banyak anak muda di Golkar ini jadi semua. Dan kalau kita boleh berbangga hati, berbangga diri ya, rata-rata fraksi Partai Golkar itu selalu tampil. Dengan prima, dengan baik, cukup kritis. Makanya saya bangga juga jadi kader Partai Golkar, Bli. Dan pendekatan-pendekatan anak muda ini memang nggak bisa mentah-mentah, yuk maju pemilu. Udah agak berbeda sedikit. Sekarang harus yang sukanya apa nih? Main mini soccer, main biliar, main padel. Masuknya harus lebih smooth. Memang harus seperti itu pendekatannya kalau saya lihat hari ini. Dan satu lagi peran media sosial ya. Seperti kan KDM apa itu yang itu kan. Jadi
pemimpin politisi, pemimpin kita lah di Bali itu masih belum saya lihat banyak menggunakan, apa karena memang mereka bersembunyi atau gimana? Ini kalau saya bisa berkomentar mungkin karena strateginya masing-masing ya. Ada yang takut upload di media sosial, nanti bisa dipetakan sama lawan politiknya. Oh, ini basis suaranya di sini, di sini. Mungkin seperti itu, masih ada yang cara lama, ada yang cara modern. Memang pemetaannya harus matang betul ini. Kalau bisa kita ambil dua-duanya. Jadi secara konvensionalnya tetap jalan, secara media sosialnya tetap jalan. Nah ini anak muda ini kalau nggak mau ke TPS itu loh yang gawat. Sayang banget kalau hak suaranya nggak dipakai gitu. Jadi saya rasa kalau misalkan ke depan sistem pemilu kita nanti ada e-voting gitu ya. Wah itu peranan pemudanya pasti gila-gilaan itu. Mereka bisa voting dari handphone. Pasti angka pemilihnya lebih tinggi saya yakin kalau ada e-voting. Cuman kan secara sistem apakah kita sudah siap, secara infrastruktur apakah sudah oke. Nah itu kan nanti mungkin ke depan akan demikian. Gitu. Kalau enggak ya anak muda pasti akan jarang. Jadi memang harus ada pembaruan nih. Walaupun kita distempel semuanya sama aja. Kan biasanya begitu Bli. Mau siapa kayak mau berbuat apa sama aja kalau judulnya udah anggota misalkan. Ya itu yang harus kita buktikan ke masyarakat. Kalau kita berbeda, kita bisa kasih sesuatu yang beda kok. Gitu. Iya. Bung, sebagai anak muda nih yang punya pemikiran dan Denpasar ini apa sih yang harus yang paling krusial tuh yang menurut Anda yang harus digeber, digas, ditata itu apa sih? Ya, yang pertama kalau kita bisa klasifikasikan masalah kita di Kota Denpasar itu yang pertama tetap masalah sampah ini harus tuntas, Bli. Benar-benar tuntas sampai ke akarnya. Ini banyak yang nggak bicara nih. Oke, sekarang kita kembali ke situasi yang kondusif. Karena TPA Suung kembali dibuka. Tapi kan cuma sampai Agustus. Kemudian berharap dengan hadirnya Pisel. Tapi kan baru bisa beroperasi di 2027-an. Lantas dari Agustus 2026 sampai menunggu hadirnya Pisel beroperasi di 2027 itu mau ngapain? Apakah dengan pemilahan sampah, tebe modern atau komposter sudah cukup tuntas masalahnya? Nah ini biarkan masyarakat yang menjawab. Kalau menurut saya belum maksimal. Hari ini aja tong komposter belum merata. Padahal masyarakatnya diminta untuk memilah. Harusnya kan pemerintah hadir. Ingat loh pengelolaan sampah ini tanggung jawab pemerintah. Kita diatur undang-undang nih. Jadi kita harus berterima kasih kepada masyarakat mau dikasih tugas untuk memilah sampah. Tapi di sisi lain kita sebagai masyarakat yang baik juga harus membantu pemerintah. Mari kita juga pilah sampah. Itu yang pertama. Kemudian yang mau saya geber yang ingin sekali saya dorong ini, Denpasar ini adatnya luar biasa, Bli. Budayanya sangat baik. Bagaimana ini bisa dikemas menjadi sesuatu hal yang punya daya tarik luar biasa ke tamu-tamu lokal maupun mancanegara. Seperti ya kita lihat Yogyakarta. Ya. Penataan Malioboro menurut saya cukup punya nilai tawar yang luar biasa. Padahal kalau kita lihat jalannya lurus, jualan-jualan sebelah kanan kiri ya. Kita Denpasar juga punya kota heritage ya. Heritage. Nah, itu kita sedang mau ada penataan syukurnya. Kemarin sudah kita setujui di DPR, tinggal kita follow up lagi bagaimana perkembangannya. Nanti mau ada penataan kawasan heritage. Sampai ke Caturmuka. Saya sampaikan di sana, saya usulkan bagaimana caranya di area itu nanti ada satu titik ada penjelasan soal budaya di Denpasar. Jadi ada seperti kalau orang lewat sana seperti ada mini museum yang menjelaskan kota Denpasar itu apa sih. Kemudian sistem kerajaannya itu seperti apa sih. Kemudian nama orang Bali ini kan macam-macam. Ada Komang, ada Made, ada Putu, ada Gede. Ini daya tarik loh, Bli. Orang luar Bali itu pengen tahu apa sih perbedaannya. Nah maksud saya kan dari hal-hal kecil ini kita punya value. Nah itu menurut saya harus dikemas dengan rapi. Jadi budaya adat di Denpasar ini semakin bisa dikenal dan semakin menjadi magnet untuk turis hadir ke Denpasar gitu. Jadi saya pengen sekali nih Denpasar kota urban tapi adatnya kuat.
terus punya value yang tinggi. Selain itu ya untuk hal-hal yang lain kita juga pengennya kota ini kota modern yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga bisa saling menopang. Smart city. Smart gitu ya. city tanpa meninggalkan adat dan budayanya beliau. Anda meninggalkan adat. Betul. Oke, menarik. Tapi kalau kita mau bahas lagi kayaknya butuh beberapa episode. Siap. Siap laksanakan. Bung Nathan, terima kasih atas kehadirannya Terima kasih, di Blegus. G-Talk. Moga-moga akan semakin banyak anak-anak muda terinspirasi. Amin. Anak muda Kota Denpasar terinspirasi dengan langkah-langkah Anda sehingga kualitas DPR kita akan semakin berkualitas, pemerintahan kita juga akan semakin baik, good Amin. government. Yes. Begitu. Oke, terima kasih. G-Talk bicara penting, penting bicara. Terima kasih Blegus.